Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan membawakan materi yang berjudul konsep dasar bimbingan dan konseling. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Mutmainnah, Sulfaidah, Tandridayang, Rizky, dan Ahmad Asnawi. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Mutmainnah. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan kata dari guidance dan konseling merupakan serapan kata dari counseling. Guidance berasal dari akar kata guide yang secara luas bermakna mengarahkan, to direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, menyampaikan, to describe, mendorong, to modify, membantu mewujudkan, helping to create, memberi, to giving, bersungguh-sungguh, to commit, pemberi pertimbangan dan bersifat demokratis atau demokratis performance. Sehingga bila dirangka dalam sebuah kalimat, konsep bimbingan adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Sedangkan konseling maknanya melingkupi proses hubungan interaction, menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien, performance relationship, profesional, nasihat, atau advisable, sehingga clue yang bisa diambil dari definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable. Jadi, apabila digabungkan, bimbingan dan konseling adalah usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara konselor dengan konsul dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat advisable agar konsul mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. Hubungan antara bimbingan dan konseling. Menurut Muhammad Surya pada tahun 1988 ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Kedua istilah tidak mempunyai pandangan atau perbedaan yang berdasar. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik secara dasar maupun cara kerja. Menurut pandangan yang kedua ini, bimbingan merupakan pendidikan, sedangkan konseling merupakan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah serius. Pandangan yang ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu. Keduanya tidak saling terpisah. Dengan demikian, jelaslah bahwa konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual atau face-to-face relationship. Bimbingan tanpa konseling merupakan ibarat pendidikan tanpa pengajaran atau perawatan tanpa pengobatan. Kalaupun ada perbedaan di antara keduanya, hanyalah terletak pada tingkatannya. Persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling, yaitu perbedaannya terletak di antara pada segi isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakannya. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberi informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa dan terletak dan menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang manusia, yaitu antara konselor dan klien. Tujuan antara bimbingan dan konseling. Adapun yang pertama,
mengalami perasaan positif dari interaksi sekitarnya, baik dari teman sebayanya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya. Yang kedua, memperoleh makna pribadi dari aktivitas belajarnya. Yang ketiga, mengembangkan dan memperkaya keterampilan studi untuk memaksimalkan kecakapan yang dimilikinya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kehidupan. Yang kelima, menunjukkan tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Dan yang keenam, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkaya aktivitas belajar anak atau peserta didik dalam lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah dan masyarakat. Adapun fungsi dan bimbingan konseling terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi yang membantu agar konseling dapat memahami dirinya sendiri atau potensinya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu mendorong perbaikan lingkungan yang kalau dibiarkan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pemecahan atau pemberian bantuan. Yang keempat, fungsi pengembangan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan adalah untuk semua murid. Yang kedua, bimbingan dan konseling melayani murid-murid dari semua usia. Yang ketiga, bimbingan dan konseling harus mencangkup semua bidang pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang keempat, bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling menghendaki adanya kerjasama dari murid, orang tua, kepala sekolah, dan konselor. Yang keenam, bimbingan harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, bimbingan dan konseling harus dapat bertanggung jawab atau harus dapat dipertanggungjawabkan kepada individu dan masyarakat. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan asas adalah dasar atau landasan yang mendasari penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Penerapan asas kerahasiaan dalam layanan bimbingan dan konseling mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dibicarakan individu dalam proses bimbingan dan konseling tidak boleh disampaikan kepada orang lain yang petugas bimbingan berkepentingan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya berlangsung atas dasar kesukarelaan dan ketulusan baik dari pihak konselor maupun pihak klien. Ketiga, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling akan memperoleh hasil yang besar bila berlangsung dalam suasana saling terbuka. Diharapkan masing-masing pihak bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dialami oleh klien. Keempat, asas kekinian. Masalah yang perlu dan berlangsung ditanggulangi dalam bimbingan dan konseling adalah masalah yang sedang dialami atau sedang dirasakan oleh klien pada saat sekarang, bukan masalah yang dialami pada masa lampau dan juga bukan masalah yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kelima, asas kemandirian. Seperti dikemukakan terdahulu bahwa kemandirian merupakan tujuan dari usaha bimbingan dan konseling. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling berguna untuk membuat siswa menjadi mandiri, tidak tergantung kepada orang lain umumnya dan kepada pembimbing khususnya. 6. Asas kegiatan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan membuahkan hasil yang berarti bila mana siswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya mencari tujuan bimbingan dan konseling. Ketujuh, asas kedinamisan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kedelapan, asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat memadu berbagai aspek kepribadian siswa, seperti keterpaduan antara cita-cita dengan kemampuan, bakat, minat, dan emosi dari siswa yang bersangkutan. 9. Asas kenormatifan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas keahlian.
Asas keahlian mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling hendaklah dilakukan secara teratur, sistematik, dan menggunakan teknik serta peralatan yang memadai. 11. Asas alih tangan. Jika guru telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu siswa, tetapi siswa itu belum juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, maka guru harus mengalih tangannya kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. 12. Tuturi handayani. Bimbingan dan konseling hendaknya secara keseluruhan dapat memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perangkat peraturan pemerintahannya. Hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan dasar, di mana sekolah dasar adalah di dalamnya dibicarakan secara khusus dalam PP No. 28 Tahun 1989. Pada pasal 25 dalam PP tersebut dikatakan bahwa 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua, bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.